Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mentari Siva Ananda, NPM 1912110172, asal perguruan tinggi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, dari kelas Seminar Keuangan P1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Money Attitude, Self-Esteem, dan Cashless Society terhadap perilaku keuangan generasi Z di Bandar Lampung dengan self-efikasi sebagai variabel moderasi. Menurut Sadalia dan Butar-Butar tahun 2016, bahwasannya teori keuangan ini biasanya didasarkan pada teori yang logis dan rasional seperti teori CAPM atau Capital Asset Pricing Model dan teori EMH atau Efficient Market Hypothesis. Jadi kedua teori ini merupakan teori yang logis dan rasional yang biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun, ada sisi emosi dan psikologi seseorang juga yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusannya. Hal ini disebut sebagai teori yang tidak rasional atau dikenal dengan teori perilaku keuangan. Sejalan dengan penelitian Brilianti dan Lutfi tahun 2020, bahwasannya perilaku keuangan atau financial behavior ini berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangannya. Fenomena berikutnya ada hasil survei yang dilakukan oleh Ziki.id mengenai perilaku keuangan generasi Z di Indonesia, yang dimana dikatakan hasilnya yaitu dibandingkan generasi Y atau generasi milenial, Gen Z ini lebih banyak tak alokasikan tabungannya secara khusus. Jadi kebanyakan dari generasi Z ini lebih mengutamakan kebutuhan sekundernya daripada kebutuhan primernya. Berikutnya ada faktor atau pengukuran dari perilaku keuangan. Yang pertama ada money attitude, yang kedua ada self esteem, yang ketiga ada cashless society, dan yang keempat ada self efficacy. Berikutnya ada perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang terbentuk, yang pertama, apakah X1 atau money attitude berpengaruh terhadap perilaku keuangan? Kemudian yang kedua, apakah X2 atau self esteem berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan? Apakah cashless society berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan? Dan apakah money attitude berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan dengan self-efficacy sebagai variabel moderasi. Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan penelitian yang terbentuk. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis X1 terhadap Y. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis X2 terhadap Y. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis X3 terhadap Y. Dan yang terakhir, untuk menguji dan menganalisis X1 terhadap Y dengan Z atau moderasi yang dapat memoderasi pengaruh antara X1 dan Y. Berikutnya ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada subjek. Subjek penelitian saya yaitu ada money attitude, self esteem, cashless society, dan perilaku keuangan, juga ada self efficacy. Kemudian untuk objek penelitiannya di sini saya mengambil objek generasi Z. Untuk tempat penelitian saya dilakukan di Bandar Lampung dengan waktu penelitian mulai dari Oktober sampai dengan Januari 2023. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat untuk generasi Z, kemudian yang kedua ada manfaat untuk akademisi dan peneliti selanjutnya. Berikutnya masuk ke dalam teori perilaku keuangan. Perilaku keuangan ini merupakan studi yang mempelajari bagaimana psikologi seseorang mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Tingkah laku tersebut dikatakan sebagai tingkah laku para praktisi. Shevrin tahun 1985. Tahun 2000 juga Shevrin mengatakan bahwa teori financial behavior ini muncul ketika investor pertama kali melakukan investasi tidak hanya menggunakan estimasi atas prospek instrumen investasi, tetapi juga faktor psikologi ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan investasi tersebut. Penjelasan mengenai teori perilaku keuangan ini diambil melalui sumber buku Ibu Fianita et al. Tahun 2021 dan buku Sadalia dan Butar-Butar tahun 2016. Juga diambil melalui sumber modul riset keuangan yang ditulis oleh Bapak Edi Pranyoto SEMM. Jadi di dalam mempengaruhi perilaku keuangan tersebut ada sikap-sikap yang dapat membentuk atau mempengaruhi terbentuknya perilaku keuangan dengan didasarkan pada teori of planned behavior, yang dimana didefinisikan bahwa pada tahun 1988 Theory of Planned Behavior ini atau TPB dikembangkan untuk memprediksi perilaku yang sepenuhnya tidak di bawah kendali individu. Teori TPB ini adalah teori yang menganalisis sikap seseorang, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Berikutnya ada pengertian dari variabel-variabel penelitian saya. Yang pertama ada money attitude. Money attitude yaitu merupakan cara pandang atau sikap seseorang terhadap uang. Pikiran seseorang tentang uang ini akan mempengaruhi tindakan seseorang tersebut. Kemudian yang kedua ada self esteem.
self esteem ini berkaitan dengan pengetahuan keuangan yang dimiliki dan kepercayaan diri yang positif sebagai sebagaimana dapat mengubah perilaku manajemen dalam menentukan keputusan keuangan. Kemudian ada cashless society. Cashless society ini merupakan suatu gerakan nasional non tunai atau GNNT yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika masyarakat tidak menyukai uang tunai terlalu banyak di dalam dompet. Kemudian ada self efficacy. Self efficacy ini merupakan bentuk keyakinan di dalam diri, bagaimana seseorang ini meyakini bahwa dia mampu melakukan suatu hal yang dapat dilakukannya. Berikutnya ada hipotesis. Adapun 4 hipotesis yang terbentuk. Yang pertama, X1 atau money attitude berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Yang kedua, X2 atau self esteem berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Yang ketiga, cashless society berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Dan yang terakhir yaitu apakah money attitude berpengaruh terhadap perilaku keuangan dengan self efficacy sebagai variabel moderasi. Berikutnya metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Kemudian untuk sumber datanya di sini menggunakan data primer, dan metode pengambilan datanya menggunakan penelitian lapangan atau field research dan kepustakaan atau library research. Untuk populasi dan sampelnya, di sini populasinya saya menggunakan generasi Z di Kota Bandar Lampung, dan sampelnya yaitu menggunakan teknik non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, dan untuk menentukan jumlah sampelnya digunakan rumus Lovin. Berikutnya untuk variabel penelitian saya di sini ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel X yaitu money attitude, self esteem dan cashless society. Yang kedua ada variabel Y atau dependent, itu ada perilaku keuangan, dan yang ketiga ada variabel moderasinya yaitu self efficacy. Berikutnya ada uji persyaratan instrumen. Di sini saya menggunakan 2 uji, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk metode analisis datanya digunakan 2 metode. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, dan yang kedua ada MRA atau moderate regresi analisis. Berikutnya yang terakhir ada hipotesis statistik. Ada 4 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis H pertama, H1, money attitude berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. H01, money attitude tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Kemudian hipotesis kedua, H2, self esteem berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. H02, self esteem tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Hipotesis ketiga yaitu H3, cashless society berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. H03, cashless society tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Dan yang terakhir H4, self efficacy mampu memoderasi pengaruh money attitude terhadap perilaku keuangan. Dan H04, self efficacy tidak mampu memoderasi pengaruh money attitude terhadap perilaku keuangan. Sekian dari hasil paparan dan gambaran juga penjabaran dari proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.